Perkenalkan, saya Jordi Mesah, anggota 19 Pelatihan Dasar CPNS Golongan 3 tahun 2022. Dalam video ini, saya akan memberikan refleksi pembelajaran agenda 2 yang mempelajari tentang nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Pemateri Gus Ai Siti Sutila, SKM PNS. Berikut adalah video refleksi pembelajaran agenda 2 saya. Perlu kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai dasar PNS sekarang sudah berganti. Yang tadinya akhlak berganti menjadi berakhlak. Kita pelajari pada saat di agenda 2 ini akan pelajari tentang apa sih berakhlak itu, lalu penerapannya di kehidupan atau implementasinya di kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Dan sebelum memulai ke situ, alangkah baiknya kita melihat tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Lalu yang terakhir, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama. Itu adalah tujuan dari agenda yang kedua ini. Lalu, apa saja yang kita pelajari di agenda kedua ini? Tentunya adalah nilai-nilai dasar PNS yang berakhlak itu tadi. Apa saja itu berakhlak? Yang pertama ada berorientasi pelayanan, di mana kita sebagai ASN wajib berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Berorientasi pelayanan ini memiliki kata kunci yang banyak. Saya mengambilkan contoh, ada responsif, kualitas, dan kepuasan, di mana kata kunci ini membantu kita untuk mencapai visi misi dari berorientasi pelayanan yang tadi. Contohnya adalah tanggap terhadap pengaduan di masyarakat. Jadi kita sebagai ASN, ketika ada pengaduan-pengaduan di dalam instansi kita kerja, kita harus siap melayani apa yang dibutuhkan masyarakat, karena kita bekerja untuk masyarakat. Lalu ada akuntabel yang kedua, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kuncinya ada integritas, konsisten, transparan, dan dapat dipercaya. Jadi kita harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita sebagai aparatur sipil negara. Contohnya adalah mengemban tugas tambahan menjadi bendahara panitia ulang tahun sekolah dengan penuh tanggung jawab dan transparan. Lalu yang ketiga, ada kompeten, yaitu terus belajar mengembangkan kapabilitas diri kita sebagai ASN. Kita harus berusaha kinerja yang terbaik, mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Contohnya adalah dengan kita mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas kita sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Lalu yang berikutnya ada harmonis, di mana harmonis ini saling peduli dan toleransi. Jadi kita sebagai seorang ASN harus saling peduli, apapun kondisinya, kita harus saling toleransi dengan teman sekitar kita. Saya berikan contoh, merangkul semua rekan sejawat tanpa memandang latar belakang apapun, tanpa memandang pangkat, golongan, jabatan, dan kita harus peduli terhadap rekan-rekan sekerja kita, atau bahkan orang yang tidak kita kenal. Kita harus saling peduli dan bekerja sama dengan mereka tanpa memandang latar belakang. Lalu berikutnya ada loyal. Loyal ini bermaksud berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa, yang mana kepentingan bangsa harus kita utamakan sebagai ASN melebihi dari kepentingan golongan atau bahkan kepentingan pribadi kita. Jadi kita harus loyal terhadap pimpinan, terhadap bangsa dan negara, dan harus diutamakan tentang hal itu. Contohnya adalah siap ditugaskan dimanapun di setiap wilayah DKI Jakarta. Komitmen nasionalisme dan pengabdian, kita harus memegang teguh nilai-nilai dasar Pancasila dan 4 konsensus dasar.
Lalu berikutnya ada adaptif, yang mana adaptif ini berisikan inovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif. Kita harus sebagai ASN, kita harus terus berinovasi dan antusias dan menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Jadi, dengan perkembangan perubahan teknologi, terutama informasi komunikasi yang sangat pesat, kita harus terus berinovasi untuk mengikuti perkembangan tersebut. Contohnya adalah mempelajari aplikasi terbaru untuk membuat bahan ajar yang menarik siswa peserta didik kita. Lalu yang berikutnya ada kolaboratif. Kolaboratif ini kesediaan bekerja sama dan bersinergis. Membangun kerjasama yang sinergis antar stakeholder, baik itu dalam faktor internal atau dalam lingkup yang eksternal. Contohnya adalah bekerja sama dengan seluruh warga sekolah untuk kebersihan lingkungan sekolah. Jadi kita harus bekerja sama merawat apa yang sudah ada di sekolah agar itu dapat terpelihara dengan baik. Itu adalah contoh beberapa pelajaran yang saya dapatkan ketika mengikuti pembelajaran kedua. Selain pembelajaran materi tersebut, saya juga mendapatkan pendalaman-pendalaman materi yang dimana kita diberikan tugas sebagai ASN, kita harus bisa mengidentifikasi nilai-nilai dasar berakhlak tadi yang ada di instansi atau di sekitar atau di lingkungan kita, lingkungan kerja kita, lingkungan masyarakat. Kita harus bisa menganalisis mana yang diterapkan dengan baik, mana yang melanggar atau tidak diterapkan. Jadi sebagai aparatur sipil negara, kita harus menjadi contoh masyarakat bagaimana kita dapat berkehidupan di negeri Indonesia ini dengan lebih baik. Itu adalah contoh-contoh dari tugas-tugas yang bertujuan untuk mendalamkan materi tentang nilai-nilai dasar PNS berakhlak ini. Ya, selanjutnya saya akan memberikan pesan dan pesan untuk pembelajaran agenda yang kedua ini. Yang pertama, saya secara pribadi berterima kasih banyak kepada Bu Ai selaku pemateri yang sudah membimbing kita semua dengan sabar dan dengan penuh lemah lembut membimbing kita agar kita dapat memahami apa itu nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Bu Ai di sini juga menjelaskan dengan sangat rinci, selalu membuka komunikasi dengan kita, walaupun itu sudah tengah malam. Jadi selalu ada nilai-nilai adaptif, selalu ada integritas, selalu ada kolaboratif yang ditonjolkan oleh Bu Ai. Itu menjadikan kita contoh bagaimana kedepannya kita dapat melaksanakan hal-hal seperti itu atau nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Jadi walaupun masih banyak kekurangan tentunya, tapi saya sangat berterima kasih karena saya mendapatkan banyak hal. Saya mendapatkan banyak pengetahuan baru dan saya mendapatkan insight yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Saya lebih memahami tentang apa itu nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Terakhir, mudah-mudahan yang didapatkan dari pembelajaran agenda kedua ini dapat saya dan teman-teman semua implementasikan seterusnya, bukan hanya ketika pembelajaran atau ketika pelatihan dasar PNS ini, tapi seterusnya kita akan dapat mengaplikasikan atau mengimplementasikan kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang ASN yang baik. Terima kasih.